Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gifra Dwinata dari jurusan Administrasi Publik dengan NIM 2210843001. Di sini saya akan menyampaikan video tugas ujian akhir semester Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Hairul Anwar SOS MSI. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata kuliah wajib yang selalu ada di universitas. Ketentuan ini berdasarkan pasal 35 ayat 5 Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Pasal tersebut menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, pendidikan Pancasila adalah pendidikan ideologi di Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Pancasila disebut sebagai pilar ideologis negara Indonesia. Jadi, di zaman yang seperti sekarang ini, penanaman nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena para pemuda di zaman saat ini sudah mengenal adanya teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat. Hal tersebut berdampak buruk karena para pemuda di zaman ini mengikuti kebudayaan luar tanpa menyalin kebudayaan tersebut sesuai dengan kaidah Pancasila. Baiklah, selanjutnya saya akan memperlihatkan video yang terkait dengan tema Pancasila sebagai dasar negara. Beni Cokro Saputra dengan pidana mati. Tuntutan mati ini disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Direktur PT Hansen International, Beni Cokro Saputro dinilai bersalah dalam kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI. Terdakwa Beni bersama 7 terdakwa lain dianggap merugikan negara hingga 22,7 triliun rupiah. Untuk itu, Beni Cokro Saputro juga dituntut membayar uang pengganti sebesar 5 triliun rupiah. Seusai sidang, Beni Cokro Saputro enggan menjawab pertanyaan yang diajukan wartawan. Sebelumnya, yang bersangkutan juga sudah divonis hukuman seumur hidup dalam kasus korupsi PT Jiwasraya dengan negara mengalami kerugian lebih dari 17 triliun rupiah. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Baik, setelah melihat cuplikan video tersebut, tentu terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana terdapat di nilai sila keempat, menyampaikan pesan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Tidak bisa secara sporadis dan orang per orang. Juga terdapat di nilai sila kelima, yaitu memiliki esensi bahwa penolakan terhadap korupsi merupakan tindakan untuk memperoleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya dengan tema Pancasila sebagai ideologi negara. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. 24 orang yang diduga simpatisan yang akan bergabung dengan jaringan teroris berhasil ditangkap di 3 lokasi berbeda. Diduga mereka akan melakukan latihan di lokasi kelompok Jamaah Ansarut Daulah atau JAD. Penangkapan dilakukan Densus 88 Anti Teror Polri bersama dengan Polda Sulteng. 22 orang diantaranya ditangkap di Sulawesi Tengah dengan rincian 19 orang di Poso dan 3 orang di Ampana. Sementara sisanya 2 orang ditangkap di Kalimantan Timur dan Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan didapati terduga teroris memiliki dan menyimpan senjata api. Mereka juga telah melakukan baiat kepada organisasi terlarang ISIS dan kerap melakukan idat atau pelatihan jelang aksi terorisme. Berasal dari Poso, 3 orang dari Ampana ditangkapnya. 1 orang ditangkap di Kalimantan Timur, 1 orang ditangkap di Bekasi di Jakarta. Inisial sudah ada, keterlibatan memiliki dan menyimpan senjata api rakitan jenis revolver. Telah melakukan pembaharuan baiat kepada amir organisasi ISIS yang sudah terlarang jelas. Telah beberapa kali melakukan idah. Baik, sesudah kita melihat video tersebut, tentu gerakan radikalisme dan terorisme ini sangat bertentangan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Karena bertentangan dengan sifat ketuhanan yang tidak boleh memaksakan kehendak dan menggunakan cara kekerasan dalam mencapai tujuan. Baik, selanjutnya ke materi ketiga, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat.
Polres Garut menangkap 3 orang di Garut yang mengaku jenderal Organisasi Negara Islam Indonesia yang menyebarkan paham radikal lewat YouTube. 3 jenderal NII tersebut yaitu Sodikin, Ujar, dan Jajang Koswara itu yang kini ditahan di Mapolres Garut. Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan dalam ungkap kasus pada Kamis 3 Februari 2022 dalam menyebarkan paham NII, ketiganya memanfaatkan media sosial. Tak tanggung-tanggung, sudah ada 57 konten video yang disebar di YouTube dengan akun Parkesit 82 itu. Baik, setelah kita melihat video yang tadi, tentu tindakan radikalisme yang terdapat di Indonesia dapat merugikan ketatanegaraan negara Indonesia ini dan tidak sesuai dengan Pancasila. Selain itu, radikalisme ini sangat bertentangan dengan sila pertama, yaitu tidak ada satupun agama di Indonesia yang mengajarkan tindakan radikal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, selanjutnya poin keempat, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Beginilah kondisi Muhammad Zaki, remaja berkebutuhan khusus asal Desa Bojong Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, yang menjadi korban perundungan 3 pelajar SMK Kamis siang. Didampingi gurunya dari sekolah luar biasa, Zaki tampak cukup trauma dengan peristiwa yang menimpanya. Tak banyak yang diceritakan dari remaja berusia 16 tahun tersebut, selain ketakutan melihat video perundungan yang menimpanya. Anak ketiga pasangan Sanuri dan Masuna tersebut rupanya bukan kali ini saja mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari para pelajar nakal tersebut. Orang tuanya menceritakan jika Zaki pernah disundut putung rokok hingga lengannya melepuh. Oleh karena itulah orang tua Zaki mendesak proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan efek jerah. Sementara pihak sekolah yang sudah melakukan investigasi mengambil keputusan tegas terhadap pelaku utama dengan mengeluarkannya dari sekolah. Hal itu dilakukan mengingat pelajar yang menginjak pundak korban memiliki catatan merah di sekolah, khususnya absensi. Sedangkan untuk 2 pelajar lainnya, petugas akan melakukan skorsing karena dianggap ikut-ikutan. Saat ini ketiga pelajar yang berbuat tak patut terhadap korban sudah diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif. Sebelumnya video perundungan terhadap korban berdurasi 19 detik viral di media sosial. Tindakan tak pantas dari seorang pelajar tersebut membuat geram berbagai pihak. Alimudin, RCTV, Cirebon. Baik, setelah kita melihat video tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kasus bullying dianggap sebagai pelanggaran sila kedua. Karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai, di mana seseorang individu diperlakukan tidak setara karena individu lain menganggap dirinya lebih baik dalam segi tertentu. Baik, selanjutnya poin terakhir, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK. Kita beralih ke informasi lain. Setelah diperiksa selama 12 jam lamanya, Muhammad Hidayat, tersangka kasus ujaran kebencian atau hate speech terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Iriawan, Jumat malam resmi ditahan di Krimsus Polda Metro Jaya. Hidayat keluar gedung Krimsus Polda Metro Jaya dikawal sejumlah penyidik menuju Bidokes untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Hidayat mengaku tidak mau menjawab pertanyaan penyidik karena tidak didampingi oleh kuasa hukumnya, di mana sebelumnya Hidayat pernah ditangguhkan penahanannya oleh Mapolda Metro Jaya terkait mengunggah video di YouTube Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iriawan karena memprovokasi anggotanya untuk menangkap sejumlah aktivis saat aksi bela Islam 411 di Silang Monas, Jakarta Pusat tahun 2016 silam. Baik, setelah melihat video yang tadi, dapat saya artikan Pancasila menjadi dasar dalam pengembangan IPTEK, memiliki tujuan dalam memberi jaminan kesejahteraan masyarakat dan melindungi bangsa dari pengaruh yang buruk. Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya merupakan hasil kebudayaan masyarakat yang perlu didasarkan pada nilai luhur Pancasila. Adapun contoh kasusnya adalah munculnya hate speech di media sosial yang tidak disikapi dengan bijak. Seperti video yang kita saksikan tadi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.